Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dari Kepala Sekolah dan Dewan Guru TK Isiat Bustanul Atfal Bawang. Oh, Ketilang. Biasa Bapak Ketilang. Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan untuk berkumpul dalam rangka penginasan PMN, yaitu untuk aksi nyata. Alhamdulillah ini sudah saya dapatkan sertifikatnya. Mudah-mudahan tujuannya nanti teman-teman bisa menyusul mendapatkan sertifikat di PMN. Siji-siji nanti banyak bertambah. Sebelumnya perlu teman-teman semuanya ketahui, kita di Kabupaten Tegal itu awalnya di ranking 31. Kemudian naik di ranking 17, naik lagi di ranking 15, dan per September, awal September kita berada di ranking 11 se-Jawa Tengah. Alhamdulillah ini berkat teman-teman semuanya, kita kejar progresnya luar biasa. Dari 31 per September ini sudah di posisi 11 dari 34 kalau nggak salah kota dan kabupaten se-Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan hari ini kita untuk mengunggah aksi nyata, paling tidak nanti malam jenengan semedi untuk membuat aksi nyata, besok upload, nanti 1 minggu bisa keluar aksi nyatanya. Ini menambah progres kita di Kabupaten Tegal, yang tujuan akhir endingnya itu kita berusaha untuk berada di posisi nomor peci. Nomor peci ya berarti kalau bapak-bapak ya 7, 8 ya, tidak 5 besar. Kalau 5 berarti anak kecil. Ini tujuan ending ya dari Dinas Kabupaten kita kemarin disampaikan oleh Bapak Satyo. Paling tidak kita berada di posisi nomor pecinya bapak-bapak Dinas Kabupaten Tegal. Baik, terima kasih. Apa sih yang harus kita siapkan untuk mengunggah aksi nyata? Ini adalah salah satu yang pertama, kita harus persiapkan, terserah panjenengan mau bentuknya PPT ya, PowerPoint, atau bentuknya mau video, atau bentuknya mau bikin artikel, itu terserah panjenengan. Ini sekedar contoh aksi nyata dari saya, nanti bisa dikolaborasi, bisa dimodifikasi. Ini tentang materi-materi yang ada di kurikulum Merdeka, topik kurikulum Merdeka. Ada 4 topik di PMN yang paling tidak harus kita sudahi ya. Yang pertama itu ini kurikulum Merdeka, kemudian tentang perencanaan pembelajaran, yang ketiga tentang profil pelajar Pancasila, dan yang keempat kalau nggak salah Merdeka Belajar. Jadi 4 ini paling tidak perlu kita khatam sampai 35 topik, tetapi aksi nyata kita 0. Paling tidak ya 4 ini yang harus kita selesaikan sampai di aksi nyata. Monggo teman-teman bisa dibuka PMN-nya nanti biar tahu jalannya dulu. Paling bawah kita buka kurikulum Merdeka. Yang topik kurikulum Merdeka sudah selesai semua nih, sampai postes. Sampai postes sudah. Silakan dilihat, pilih aksi nyata. Di situ tertera ada untuk kepala sekolah atau guru ya. Topiknya paling bawah itu ada pilih aksi nyata, monggo semuanya bisa buka. Ini apa Bu? Ini biasanya ada yang punya saya di sini, kita bisa nggak ya?
punya saya bisa nggak ya buka di sini? Ya ada ini HP-nya silakan dipilih aksi nyatanya. Ada aku. Ini apa ya? Ya. Dia bisa buka topik ya teman-teman ya. Coba saya coba ya. Kita coba yang saya belum ada sertifikatnya ya, biar apa namanya kita ambil topik saya masih profil belajar dengan Pancasila ini masih berbaikan. Katakanlah ambil langkah-langkahnya silakan jenengan buka, tapi buka yang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ini saya sudah ada sertifikatnya, jadi ini bukannya. Setelah ini kita pilih ya, kan ada aksi nyata. Aksi nyata ini di bawah ada pilih aksi nyata. Nah ini kita harus lihat ini untuk kepala sekolah atau untuk guru. Kalau kita kepala sekolah, tinggal pilih kepala sekolah. Kalau sudah dipilih, klik selanjutnya. Ya, kita harus baca ini dulu.
apa dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Kalau ini ada misalnya ini ya, berbasis PBD ya, ini PBD, kemudian evaluasi. Selengkapnya silakan dibaca dulu. Ini untuk apa? Supaya nanti setelah kita upload tidak ada perbaikan. Iya, ini petunjuknya ini dulu apa yang harus disiapkan. Siapkan dokumen lembaga PBD yang dulu dari platform ya, lapor pendidikan. Kemudian isilah dengan identifikasi, ada diskusinya. Ini saya, karena saya sudah ada banyak, saya coba upload ya. Oh, tapi enggak di ini sudah. Kalau sudah silahkan ke bawah mulai lengkapi. Kalau kita sudah siapkan dokumennya, mulai lengkapi, kemudian silahkan dicek apakah aksi nyatanya sudah dilakukan, dokumen aksi nyatanya sudah dibuat, kemudian laporan umpan balik. Umpan baliknya nanti bisa sesama teman sejawat. Ini misalnya saya sudah ada file ya, ini nggak apa-apa, nanti tak hapus juga nggak masalah. Ini teman-teman yang lain menurut apa ya, sekalian langkah-langkahnya ya, biar karena saya sudah ada PBB yang tahun 2000 metrik kita kasih dulu. Yang jelas ini setelah kita sudah punya filenya, nanti judulnya apa, misalnya lembar PBD TK Aglebokok, bisa dicarikannya. Setelah itu dibawa deskripsinya, silakan di isi. Biasanya di sini ada kotaknya loh. Tidak tahu langkah-langkahnya gimana. Silakan nanti ini diisi semua refleksinya, kemudian apa? Jadi fokuskan pada masa yang akan datang berdasarkan jenengan. Berarti kan sudah tahu nih PBD-nya yang perlu dibenahi itu apa saja, kan sudah ada di lembar PBD. Nah, ini setelah itu nanti baru kita klik semuanya. Dan nanti baru disimpan, dikumpulkan. Kalau disimpan nanti maksudnya draft. Jadi nanti kalau ini sudah terisi semua, otomatis dikumpulkan, ini warnanya biru. Nanti dikumpulkan, hasil nyata sudah terunggah. Ini langkah-langkahnya ada yang ditanyakan. Berarti disimpan dulu nggak apa-apa. Disimpan kalau kita nggak mau ada perbaikan dulu, disimpan dulu. Nanti kalau sudah lengkap, nanti kumpulkannya berwarna biru, tinggal dikumpulkan atau disimpan, nanti dilihat. Terus kalau jangan lupa yang namanya umpan balik itu tidak harus yang pakai Google Form ya. Jadi misalnya jenengan nanti saya ada contoh asli, contoh ini ya, contoh umpan baliknya. Jadi kita sampai di sini ya. Untuk langkah-langkahnya silahkan dipelajari.
supaya apa ya, nanti tak kirim PPT-nya nanti biar ini contoh aksi nyata yang sudah saya unggah di PMM tentang topik kurikulum merdeka. Ini sekalian pengibasan IKM karena hari ini kita berbicara masalah kurikulum merdeka. Sebenarnya apa sih kurikulum merdeka itu? Apa tuh? Bisa sekarang ke cewek mungkin. Merdeka untuk siapa? Untuk anak. Gurunya orang merdeka. Ya, jadi apa sih, kita awal dulu ya tentang kurikulum itu. Kurikulum adalah dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Jika tidak ada jantung atau isi pendidikan, maka tidak ada yang memompa darah. Otomatis kalau jantungnya berhenti, kalau orang meninggal. Jadi kalau sekolah tanpa kurikulum, bagaikan iya, orang mati kurikulum sedang matikan lampu. Ya, atau program yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk perubahan perilaku muridnya. Ada dua hal utama yang ada di kurikulum ya, pada garis bawahnya itu. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Misalnya nih, kita pengen anak-anak didik kita bisa melompat gitu ya, bisa melompat. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Apakah dengan menyediakan kursi yang tinggi atau dengan menyediakan alat permainan edukatif ya? Ini adalah kurikulumnya, jalannya bagaimana supaya anak itu mempunyai kompetensi tadi misalnya melompat, atau anak mempunyai kompetensi bernyanyi. Apakah dengan kita mengundang guru nyanyi, atau apakah dengan kita action sendiri bernyanyi di depan teman-teman, jadi murah meriah. Iya, murah meriah, tetapi kompetensi ini tujuannya tercapai gitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan kurikulum. Nah, kemudian apa sih peran dan fungsi kurikulum itu? Kurikulum adalah sebagai pedoman ya, acuan kita dalam pembelajaran. Jadi ya dari tadi, kalau kita nggak punya kurikulum apa sih? Kalau nggak punya rencana berarti pembelajarannya adalah mudakir, ulang dadang pikir. Itu mungkin sudah menjadi budaya kita ya. Jadi mas belum apa ya, kegiatan apa ya, seperti itu. Padahal dari awal pembelajaran, dari awal tahun itu kita sudah seharusnya sudah menyusun namanya kurikulum. Nah, kurikulum itu kan ada di dalamnya ya, ada modulnya, ada perencanaannya dan sebagainya. Kemudian ini ada 3 peranan kurikulum yang dapat dimaknai. Yang pertama, mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Ini juga adalah salah satu peran dan fungsi kurikulum. Nah, fungsinya adalah sebagai guru, kurikulum sebagai pemandu dalam proses belajar murid. Nah, dalam kurikulum itu ada komponennya. Yang pertama harus ada tujuan, mau dikemanakan sih anak didik kita ya. Kemudian kontennya, kemudian metodenya, dengan metode apa, harus juga ada evaluasi. Jangan sampai langsung nanti bocah dengan huruf ABCD tetapi tidak ada evaluasi, tidak ada rencana tindak lanjut, ya udah sampai di situ saja. Kita tidak tahu selanjutnya anak ini mau kemana sih. Ya, dengan metode pun, misalnya dengan metode demonstrasi ke anak-anak kurang ya, oh berarti harus dengan praktek langsung misalnya. Kalau kita misalnya mengajarkan sholat, kalau demonstrasi kan anak-anak kurang begitu ini ya, kurang suka gitu.
bukan cuma mendengarkan, tetapi kalau anak kita dengan metode praktek langsung, anak-anak lebih mengenal, lebih antusias. Nah, kemudian ini alasan perubahan kurikulum. Kenapa sih kurikulum harus berubah? Kita selama mengajar sudah berapa kali ada perubahan kurikulum? Ya, yang sudah lama banget ya, 2004, 2006, 2016, 19 ya, berarti kalau saya tuh berarti ada KTSP dulu ya, kurikulum ya, tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada kurikulum 13, ini ada kurikulum merdeka. Nah sebenarnya untuk apa sih? Dulu ada pernah waktu kami SD itu apa ya? CBSA ya kalau nggak salah ya. Cara belajar aktif. Jadi memang beberapa kali sudah berubah kurikulum, tapi pada intinya sebenarnya sama. Karena memang perkembangan itu berubah, jadi kita mengikuti. Tapi pada dasarnya adalah Oke, kemudian mengapa kurikulum perlu adaptasi? Dan nanti kita bahas di kurikulum operasional. Nah ini kita mengenal yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini terdiri dari dua program ya, yaitu program intrakurikuler yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Nah nanti kita juga akan berbicara tentang capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka. Tidak ada lagi yang namanya 6 aspek perkembangan di kurikulum merdeka. Adanya adalah capaian pembelajaran. Nanti kita akan bicara lanjut tentang capaian pembelajaran. Kemudian ini berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Rancanglah kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid dan dihubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna. Karakteristik dari kurikulum merdeka adalah sesuai dengan karakteristik lembaga. Jadi tidak bisa disamakan antara bongkok dengan ketileng. Kalau bongkok itu kan lebih panas lagi ya karena dekat dengan pantai. Ketileng lebih sejuk karena banyak sawah. Jadi pembelajarannya dengan saya nggak perlu jauh-jauh ke Ketileng untuk sawah karena lingkungan saya lebih ke pantai gitu ya. Jadi pembelajarannya sekali lagi disesuaikan dengan lingkungan lembaga. Nggak mungkin misalnya saya di TK Bogor bisa makan dengan yang di Jawa, yang daerah gunung. Yang daerah gunung ini misalnya di sana kan banyak sayuran ya, sayur-mayur. Dan nggak mungkin kan ketika kita sudah ditaruh di bongkok yang panas, besok setengah hari beris layu karena tidak sesuai dengan iklim. Ya, jadi tidak bisa disamakan antara pantai dengan gunung. Ini program intrakurikulernya bisa mencakup ini. Pertama pada fase PAUD itu pada fase pondasi. Nah pondasi ini tadi CP-nya adalah ada CP jati diri, kemudian literasi, numerasi dan STEAM, serta agama dan budi pekerti. Nanti lebih lanjut kita bicarakan di selanjutnya. Nah ini profil belajar Pancasila ya. Kemudian yang kedua dari kurikulum adalah program ekstra kurikuler. Ini boleh ada di lembaga ataupun
boleh ya, tidak boleh ada dan boleh tidak ada. Ini adalah ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga ada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini temanya juga sudah ditetapkan, ada 4. Ini tidak boleh diutak-atik, harus 4 ini. Aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, imajinasiku atau kreativitasku, bekerja sama, dan atau kita semua bersaudara. Ini adalah 4 tema di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada dimensi, ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman sudah hafal ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ketika kita mau mengadakan proyek profil pelajar Pancasila, ini dimensi ini, silahkan apa yang mau kita tanamkan ke anak. Misalnya kita mengambil tema Aku Cinta Indonesia, apa sih dimensi yang akan kita tanamkan sama dengan tema Aku Cinta Indonesia? Tergantung kegiatannya apa. Misalnya kegiatannya kita mau mengenalkan budaya, ya, budaya Indonesia, mungkin bisa dengan dimensi kreatif, karena nanti anak-anak diminta untuk membuat sesuatu gitu ya yang berhubungan dengan sosial budaya Indonesia. Katakanlah bisa lah sebagai misalnya membuat makanan khas di sini, misalnya opak, itu bisa dijadikan kegiatan proyek P5. Dan tidak sekedar nggak opak terus rampung. Jadi harus ada pengenalannya dulu. Kenapa harus opak? Gitu kan ya. Oh iya, dari puding. Kenapa puding? Oh iya, di sekeliling PK itu banyak kebun singkong. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kenapa opak gitu ya. Kenapa harus membuat opak? Kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian pengolahannya, dan yang terakhir itu mungkin bisa kita jadikan wirausaha. Gitu. Kayak kemarin kami itu di Bongkok itu punya pengalaman menanam sayur, kangkung, sawi sama bayam. Di gelar karyanya yaitu jadi dipanen, kemudian diolah, dijual. Alhamdulillah dapat 3 kipas angin. Jadi wirausahanya ada di situ. Itu pun prosesnya lama karena kan menanam ya, dari proses menyediakan alatnya, kemudian tanahnya, menanamnya, kemudian perawatannya. Anak-anak tiap hari itu sudah otomatis ada penanaman, pembiasaan merawat tanaman. Jadi begitu datang menyiram tanaman, kalau ada rumput dicabut. Itu memang pembiasaan yang kita harapkan ya kepada anak didik, bahwa begini loh cara merawat tanaman gitu. Jadi di situ ya, apalagi di sini ada itu ya opak ya. Kalau kami di Bangkok belum ada, soalnya untuk membuat obat Bangkok itu kok ribet temen ya, kayak ini bocah iya beneran butuh bupati, ada gawe bupati nggak ada lontongnya. Paling kalau penyajiannya, tapi kalau untuk pembuatan untuk anak TK belum maksimal ya, maksudnya terlalu tinggi. Nah, kemudian ini ada asesmennya ya, biasa asesmen biasa kita lakukan. Tekniknya juga banyak ya, ada boleh kita mau misalnya menggunakan teknik checklist atau foto berseri, anekdot, ya itu terserah, untuk tergantung dengan pembelajaran kita. Nah, ini untuk kurikulum operasional sekolah, teman-teman, kurikulumnya sudah jadi. Soalnya belum bisa cepat teman. Alhamdulillah punya saya sudah ditandatangani sama kepala ini ya, berarti kita ikutnya Kabit Paut Humas. Alhamdulillah dia sudah di ACC. Karena itu pas itu saya langsung menghadap
kasih ke Pak Ibu Hakim terkait kemarin yang disampaikan tentang modul tentang modul intra tentang jam di KBM-nya, karena ada simpang siur. Hanya memang saya menghadap sendiri ke Pak Ibu Hakim dan keputusannya sudah saya sampaikan ke teman-teman. Sudah sampaikan ke teman-teman bahwa untuk intra itu tergantung sekolahnya. Jadi 900 itu minimal, 1050 itu boleh. Jadi tidak harus 1050, tetapi minimal 900. Tidak bisa, sekali lagi tidak bisa saya disamakan dengan TKIP, karena memang mereka punya pembelajaran yang lama. Terus kemudian misalnya di Pertiwi misalnya, karena kita Aisyah mungkin banyak muluk agamanya ya, jadi memang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Nah ini nanti di aksi nyatanya jangan lupa panjenengan ada foto-fotonya. Ini pas saya dipanggil di Abad Rama 2 Adiwarna. Jadi ya panjenengan sama teman sejauh seperti ini belajar bareng, nanti foto-fotonya belajar bareng tentang kurikulum. Abad Rama 2 Adiwarna. Oke. Di Abad Adiwarna. Ini selama 2 hari mereka meliburkan siswa khusus untuk belajar kurikulum merdeka. Jadi dari bagaimana kurikulumnya, bagaimana cara mengajarnya. Ini 2 hari kemarin bulan Agustus kalau nggak salah di Abad 3 Adiwarna. Ini 2 hari. Nah untuk umpan baliknya silakan panjenengan sesama teman sejawat nih ya. Umpan balik itu cuma sekedar pertanyaan bahwa kurikulum itu seperti ini. Apa yang kamu maksud dengan apa yang kamu ketahui tentang kurikulum? Mereka nanti dikirimi PPT-nya dikirimi. Silakan mau di teman sejawat boleh. Yang penting ini kemudian setelah apa yang akan kamu ketahui nanti di BNN ada apa yang perlu diumpan baliknya. Kalau ini apa yang akan kamu lakukan atau langkah kecil apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui tentang kurikulum merdeka. Ini saya beberapa Mbak Andi juga sudah ini ditulis. Nah, ini saya ke kepala sekolah di kecamatan Keramat ini Mbak Yuyun, kemudian Mbak Andi, Mbak Lila, ya ada beberapa aksi nyata yang kemudian Mbak Novi, Mbak Bila sama Mbak Oka. Jadi ini nanti panjenengan juga seperti ini, silakan sama teman sejawat di umpan baliknya seperti apa, tidak harus diketik. Di foto juga bisa, misalnya ditulis kemudian tulisannya fotonya itu dimasukkan ke sini umpan baliknya. Ini saya cuma biar lebih rapi aja dimasukkan ke umpan baliknya. Jadi di PPT ini juga masuk ada umpan baliknya, tidak perlu ada file lagi. Itu nih tentang aksi nyata. Monggo silakan nanti akan saya kirim filenya, silakan diutak-atik, dimodifikasi. Mudah-mudahan besok sudah bisa mengirim semua. Bisa langsung ya, nanti bisa langsung naik lagi. Oke, terima kasih. Ini tentang aksi nyata, biar sedikit pengalaman ya. Untuk aksi nyata sebenarnya tidak mudah kalau kita mau. Atau sudah ada laptop, mana baik ininya ya. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan setelah ini sudah punya gambaran nih tentang aksi nyatanya. Silakan dipilih aksi nyatanya, dilihat di situ untuk kepala sekolah atau untuk guru. Itu saja dari kami, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan bisa japri atau sekarang nanti kita tanya jawab. Assalamualaikum